Oke, teman-teman, di depan gue sekarang ada beberapa merek sepatu gunung ya. Merek sepatu gunung, ini sepatu yang gue siapin untuk gue naik gunung juga sama anak istri gue. Karena tahun lalu, beberapa tahun lalu atau ketika gue naik gunung sebelumnya, itu anak istri gue tuh pada pakai sepatu cat rata-rata. Nah, akhirnya untuk naik gunung kali ini gue coba untuk nyiapin mereka sepatu yang lebih proper lah untuk naik gunung, karena ya kasihan juga teman-teman kalau seandainya, karena sepatu itu ketika naik gunung tuh sangat penting banget ya, berarti dia nggak licin, terus dia mungkin bisa anti air, terus dia sangat aman ketika kena batu atau lain sebagainya. Pokoknya butuh sepatu yang proper untuk naik gunung, karena naik gunung kalau kita pakai sepatu cat sebenarnya ya resikonya akan jauh lebih berat ya. Meskipun pada kesempatan kali ini gue tetap masih nyiapin sepatu cat untuk si bontot. Ya kenapa? Karena pertimbangan gue adalah gue udah coba cari-cari beberapa sepatu boots ya untuk anak, khususnya untuk umur-umur 5 tahun itu rata-rata berat banget gitu. Jadi gue takut kasihan, terus kaku gitu, gue takut kasihan, jadi gue siapinnya adalah sepatu cat ya, setidaknya dia punya sepatu yang lebih oke lah gitu. Oke, sekarang itu yang kita bahas teman-teman, inilah sepatu yang mau kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama jadi pertama gue bahas tentang sepatu si bontot nih ya. Ini sengaja gue beli baru ya, karena ya meskipun bukan sepatu yang support banget untuk naik gunung, tapi setidaknya dia punya sepatu yang cukup ringan lah. Itu yang gue harapin, cuma itu doang sih. Dia punya sepatu yang ringan untuk dia pakai untuk naik gunung ya. Ini mereknya merek ya, gue rasa sih bukan lokal ya, lokal atau Cina mungkin, tapi kemarin dicobain terus katanya sih nggak ada masalah, no problem, aman katanya gitu. Jadi ya bisa dilihat ini ringan banget, sangat ringan banget ini. Jadi ini yang gue harapin, dia nanti benar-benar bisa nyaman jalannya ya. Tapi untuk masalah grip, cengkraman, gue kurang paham ini bagus apa enggak. Yang pasti sih nggak akan sebagus sepatu-sepatu yang memang didesain untuk mendaki gunung. Tapi setidaknya sekali lagi, sepatu ini gue siapin untuk si bontot adalah untuk membantu dia supaya dia ringan ketika dia menanjak, dibandingkan gue beliin sepatu boots ya pasti akan jauh lebih berat dibandingkan sepatu ini. Terus nextnya, ketika ini sudah tidak digunakan untuk mendaki gunung, ini bisa digunakan juga untuk running ya. Karena sekarang ini kebetulan gue sama anak istri lagi mulai happening juga pindah dari mungkin sepeda ke lari gitu, karena kita ngikutin ya tren lah ya, tren sekarang udah banyak yang pindah ke lari, jadi kayaknya gue juga mulai ikut-ikutan ke lari. Jadi ini sekali lagi ini bisa digunakan untuk mendaki gunung untuk pertama kalinya. Kita lihat kekuatannya dan bagaimana kenyamanannya. Nanti selanjutnya ini bisa dipakai untuk lari juga, kurang lebih gitu. Ini yang sepatu yang pertama untuk anak gue yang 5 tahun. Nah selanjutnya ya, ini sepatu merek Karimor. Ini merek yang cukup terkenal. Kalau made in-nya Karimor biasanya Vietnam ya, biasa Vietnam. Ini juga belum dipakai, jadi pertama kalinya nanti akan digunakan minggu depan untuk naik gunung ya. Ini dipakai sama Babang ya, jagoan kita si Babang. Nah ini gripnya seperti ini, detail gripnya teman-teman bisa lihat ya kan. Kalau ngelihat ini sih oke banget sih. Terus jahitan-jahitan detailnya seperti ini, terus modelnya Karimor tuh khas banget ya, model seperti ini. Nah, ini ada logo Karimornya ya, semoga. Terus ini gue juga milih yang agak tinggi, terus ada tulisan juga di sini waterproof ya, semoga benar-benar waterproof. Ini harus dicoba sih, harus diuji dulu. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus gue juga sedikit menghindari yang ininya dari besi ya, karena gue pernah beli Karimor yang sininya besi nih ya, itu akhirnya lama-kelamaan kena hujan, kena panas, naik gunung berkali-kali dia karat, akhirnya dia hancur gitu. Makanya gue agak sedikit milih yang khususnya yang merek Karimor ini gue hindarin untuk
yang sini dari besi gitu. Nah, semoga ini benar-benar bisa waterproof benar-benar ya. Yang kedua, Karimo warna biru untuk si Babang Vio. Ini detail sepatunya. Terus untuk heel supportnya lumayan tinggi juga, jadi sangat oke lah, sangat cocok. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu dan menambah kenyamanan ketika dia naik gunung nanti gitu. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk si kakak ya. Ini sepatunya kakak. Kakak milih warnanya brown ya, biji dan juga hitam ya. Dari semua ya, yang outsole-nya paling tebal bisa dibilang ini. Terus ya, jadi dari semua untuk outsole yang paling tebal bisa dibilang adalah sepatu yang ini. Ini outsole-nya tebal banget, teman-teman bisa lihat. Outsole-nya sangat tebal. Terus karetnya, menurut gue ini karetnya lumayan empuk ya. Karetnya tuh beda sama yang lain gitu, ini karetnya lumayan empuk banget. Mudah-mudahan punya grip yang bagus juga ya. Terus di sini juga udah ada sol-solannya. Sol-solnya ini benar-benar dari benang ya, jadi udah sangat oke banget. Nah, ini dari benang asli gitu. Terus secara tinggi ini mereknya Regar, merek Regar ya. Ini nggak tahu Cina atau Bandung lah ya, mungkin waktu itu beli tokonya toko di Bandung sih sebenarnya sih. Cuma kalau ngelihat dari ketebalan ininya, ini sangat apa ya, istilahnya lunak lah ya, empuk gitu, lebih empuk banget sih dibandingkan tadi Karimo tadi masih keras, tapi ini dari sisi outsole-nya aja ini paling empuk nih, teman-teman bisa lihatnya nih goyang ya. Oh, ini paling empuk. Terus mungkin dibilang paling lentur juga dibandingkan Karimo tadi yang masih agak kaku ya. Terus jahitannya juga jahitan asli, solnya sol benang asli. Terus di sisi paddingnya ini juga padding yang empuk gitu. Jadi waktu itu kakak dikasih banyak pilihan, dia pada akhirnya dia memilih ini. Ditambah lagi ujungnya sini ya, dari semua sepatu kelima-limanya yang ujungnya besi itu cuma ini. Jadi ini paling aman. Ini ujungnya paling besi, terus paling empuk. Artinya kalau nanti nginjek batu atau tempat-tempat yang kasar, mungkin ini paling empuk, paling enak, paling nyaman, paling support mungkin bisa dibilang. Terus dari sisi sininya juga bantalannya paling empuk juga dibandingkan yang lain. Bahannya lebih lembut dibandingkan Karimo ya. Jadi ini yang paling oke lah ya. Gitu, kurang lebih ini detail sepatunya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, memang warna ini sih, jadi ini warna sangat mudah kotor lah ya, tapi nggak ada masalah kalau cuma dari sisi warna sih, nggak ada masalah sih. Seperti ini teman-teman. Nah, oke. Ya, warnanya cukup gentle ya. Sip. Nah, yang keempat, ini warna abu-abu pink ya. Warna abu-abu pink. Ini masih merek Karimo yang sama. Ya, hanya bedanya jenisnya aja. Jadi kalau mau dibandingin mungkin sama yang tadi, motifnya hampir sama ya, warnanya juga ukurannya sama kebetulan ya, hanya ini temanya adalah tema perempuan. Kebetulan ukuran sepatu Babang sama Bunda sama nih, sama-sama di 38. Terus dari semua Bunda akhirnya lebih milih Karimo juga gitu. Cuma ini warnanya adalah warna perempuan, hanya itu aja sih ya. Balik lagi tadi, kalau mau dibandingin ini agak sedikit kaku dan keras ya, jadi dan keras, jadi rasa-rasanya kayaknya untuk kaos kaki harus disiapin yang lebih tebal supaya jauh lebih aman sih ya, karena
jujur nih keras banget sih, ini bisa dibilang keras sih ya, mungkin sama sepatu gue masih lebih kerasan ini ya. Gue harap sih ini tetap bisa support ya ketika nanti naik gunung, mudah-mudahan oke juga, karena Karimor sendiri bukan merek abal-abal gitu, ini merek bagus sebenarnya. Meskipun gue nggak tahu apakah sepatu yang gue beli ini kan ini Karimor ori ya atau grade-gradean lah, gue nggak ngerti sih, gue jujur kurang paham yang ori atau yang enggak ya. Tuh, jadi jahitan-jahitannya juga sini sama, bahannya bahan bludru di sini, terus di sini gue milih yang pakai bahan supaya jauh lebih awet ya kan. Nah kurang lebih seperti ini, tapi gue rasa ini bukan ori sih, ini Vietnam, ini mungkin ya kelasnya kelas kedua kali ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja nanti. Mungkin yang gue perlu nanti gue sol dulu pakai ini, karena yang ini yang Karimor memang nggak ada sol-solan gitu ya. Ini solnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah mungkin bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi ya buat teman-teman ya, seperti itu. Oke, sip. Nah yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini sepatu yang gue pakai ya, ini mereknya Eiger ya, ini merek Eiger. Ini gue pakai mungkin sejak tahun 2017 sampai sekarang masih sangat oke banget. Wah, sangat oke banget. Meskipun ini pernah kalah waktu naik gunung 2 tahun yang lalu. Jadi sempat jebolnya bukan robek di macam-macamnya sih ya, tapi ini memang solnya yang jebol, ngopak waktu itu, dan kebetulan udah mau jalan turun, jadi gue nggak terlalu berat lah gitu ya. Habis itu baru gue mulai gue sol, gue siapin, terus semuanya ya berjalan baik lagi. Nah di sini keunggulannya lagi ya, solnya ini udah Vibram ya. Jadi kalau ya buat teman-teman yang belum tahu keunggulan dari sol Vibram ini ada Vibram kan. Jadi keunggulannya yang pertama pasti daya cengkram, gripnya, solnya itu Vibram terkenal sangat baik. Jadi buat sepatu-sepatu yang outsole-nya itu Vibram, berarti dia traksinya itu akan sangat baik ya. Traksi di berbagai permukaan, termasuk di batu licin, batu-batu yang licin maupun batu-batu yang basah. Terus daya tahan, jadi ini gripnya juga nggak cepat habis lah, meskipun kita jalan di tempat-tempat yang berat gitu. Jadi material Vibramnya ini dia tahan aus, jadi bisa dipakai lebih lama lagi, bahkan di kondisi-kondisi yang ekstrim sekalipun, bahkan dipakai untuk trail running ini masih sangat oke, masih kuat. Terus yang selanjutnya adalah ringan. Nah ini gue akuin ringan sepatunya, enak banget dipakai ya. Jadi nggak terlalu berat lah, ini ringan banget loh. Habis itu fleksibel design ya, ini bisa dilihat ya. Jadi meskipun itu tapi fleksibel, bagus banget gitu, enak banget dipakainya gitu teman-teman. Jadi ini sangat oke banget buat naik gunung ya. Sama Vibram juga terkenal di teknologinya. Vibram itu teknologinya nggak pernah putus, jadi dia terus berinovasi terus gitu. Sama yang pasti soal kenyamanan. Nah sepatu ini keunggulan yang paling bisa gue rasakan adalah dia bener-bener anti air. Jadi kalau kita masuk air sampai segini aja nih ya, itu nggak tembus ke dalam. Jadi kaki kita tuh bener-bener dalam kondisi kering sekalipun ini udah tenggelam segini nih, masuk ke lumpur gitu ya, atau ke air aliran sungai yang pendek gitu, ini sepatu bener-bener anti air banget gitu. Jadi enak banget sih istilahnya, ya memang seperti itu. Jadi meskipun depan sini nggak ada besinya nih, nah ini udah mulai agak lemnya udah agak lepas mulai ya, tapi gue ngerasa ini masih sangat aman banget ya. Tropic Cell, terus ini heel support system, ini nggak setinggi banget, ketinggiannya tidak terlalu ekstrim, tapi ini oke banget, nyaman gitu.
Sini ada logo Extreme ya, apa Eiger, logo Eigernya sini gitu. Terus ini sangat oke lah, nyaman banget lah buat gue lah gitu, dipakainya enak, enteng, ringan. Terus di sininya meskipun tidak selembut yang punya kakak tadi, tapi ini masih lebih empuk dibandingkan Karimor. Karimor masih dibilang cukup apa ya, misalnya keras lah gitu, tapi ini enggak. Di sisi dalam ada tulisan Eigernya tuh di sisi dalam gitu teman. Ya, jadi inilah sepatu-sepatu yang gua siapkan untuk pendakian di Gunung Gede gua minggu depan. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi dari semua. Dari sisi harga ya, yang paling mahal jelas adalah yang Eiger ini ya. Waktu itu gue beli di harga 1.500.000 untuk yang Eiger. Terus kalau untuk yang lainnya itu yang lainnya tadi itu harganya di angka 250 sampai ke 300 ribuan gitu, 250 sampai ke angka 300 ribuan untuk sepatu-sepatu yang tadi ya, yang anak bini gua gitu. Jadi semuanya punya keunggulan. Sepatu yang gua review hari ini adalah semua punya keunggulan, tapi intinya semoga benar-benar bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua ketika mempersiapkan untuk mendaki gunung. Nanti cerita bagaimana feel-nya, perasaannya, impresinya ketika digunakan. Jangan lupa untuk terus tontonin konten-konten gue dari setiap update video yang gue share ke YouTube ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, semoga bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua. Thank you. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi ini sepatu yang tadi gue sebutin, ini yang mau gue pakai, mungkin bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman untuk cerita seperti apa nanti, cerita bagaimana hasilnya ketika digunakan, worth it atau enggak dari sekian banyak jenis model ini, mana yang paling bagus dipakai, mana paling enak, atau mungkin semuanya juga oke, bisa ngebantu ketika kita mendaki gunung. Nanti teman-teman jangan lupa untuk nonton video pendakiannya di Gunung Gede bareng gua sama anak istri gua ya, jangan lupa ditonton. Sampai di sini dulu akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman gua semua. Thank you guys.